Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat data sentimen untuk menganalisis data menggunakan Rapid Miner Studio. Ya. Sebelumnya saya sudah meletakkan beberapa operator di sini ya, bisa dilihat di sini. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu apa fungsi-fungsinya. Nah, langkah pertama adalah kita menggunakan search Twitter untuk mengcrawling data atau mengambil data ya dari Twitter dan kita masukkan ke dalam Rapid Miner. Sini saya contoh, saya menggunakan query sepak bola. Jadi kita akan mencari kata kunci sepak bola pada database Twitter. Ya, ini kita hubungkan terlebih dahulu. Ya, sini bisa dilihat saya membatasi jumlah total data yang bisa diambil sebanyak 2000 buah ya, lalu kita jalankan. Ya, prosesnya agak lama ya karena kita mengambil 2000 data ya, bisa dilihat di sini. Ya, di sini ada 2000 data dan ini macam-macam, ini ada teksnya ya. Sebenarnya kita hanya membutuhkan teksnya. Bisa dilihat. Nah, ini ada kata-kata sepak bola atau yang lainnya ya. Lalu selanjutnya, nah di sini kan masih acak-acakan ya, masih banyak kolom yang tidak kita pakai. Sebenarnya kita hanya menggunakan kolom teks. Di sini masih ada kolom create path, from user ID to user dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menghilangkan atau kita hanya menggunakan kolom teks saja, yaitu kita menggunakan operator select attribute ya. Kita ketik di sini select attribute. Nah, pilih yang ini ya. Nah, tapi di sini sudah ada. Ini tinggal kita enable. Ya, lalu kita jalankan di sini. Kita hubungkan. Ini sini. Ini sini. Jalankan. Mungkin stop. Ya, karena prosesnya lumayan lama ya. Di sini kita hanya menggunakan 1000 data. Ya, coba kita jalankan lagi. Nah, ini masih 2000 ya. Jalankan ulang. Ya, di sini sudah ada 1000 data dan kolom yang ada hanya kolom teks. Karena di sini tadi telah kita gunakan select attribute ya. Ini kita klik. Nah, ini kita pilih attribute filter type. Kita pilih yang single. Lalu atributnya kita pilih teks karena hanya teks yang akan kita gunakan. Ya, lalu dijalankan maka hasilnya seperti ini. Nah, lalu di sini kan banyak teks yang sebenarnya tidak terpakai seperti retweet at bla 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 bla, retweet at nama usernya ya. Kan kita sebenarnya hanya mengambil teks yang ada di dalam sini ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan? Nah, kita menggunakan fitur replace. Di sini ada fitur replace. Operator replace. Di sini kita bisa searching replace. Nah, kita menggunakan ini ya, replace. Nah, apabila kita tarik maka ini munculnya. Nah, agar tidak tertukar dengan operator replace yang lain, karena di sini akan banyak kita gunakan operator replace ya, seperti menghapuskan retweet. Nanti mungkin kalau ada HTTP akan juga kita hapuskan. Jadi kita hanya benar-benar menyisakan teks atau isi yang berkaitan dengan sepak bola ya. Lalu ini kita hidupkan fitur replace tweetnya, retweet ya, enable. Ini kita klik 2 kali ya, atau bisa kita klik sekali. Nah, lalu di sini di replace word-nya kita ganti dengan rt spasi add titik bintang titik 2 spasi. Kenapa di sini bintang? Karena setelah kata add maka akan dihilangkan gitu ya, sampai adanya tanda titik 2. Contohnya di sini. Nah, ini kan ada ya, di RT spasi add, nah titik terus bintang. Nah, bintang ini semua nih over
underscore distortion sampai titik 2 spasi sini, spasi biar nanti tidak ada spasi kosong di sini ya. Coba kita jalankan, ini kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan, lalu kita jalankan. Ya, bisa dilihat di sini ya. Tadi ada beberapa. Nah, sekarang sudah tidak ada RT-nya ya. Nah, coba misalkan ini kita yang klik orinya. Jalankan. Ya. Ini teks sebelum di replace. Dan ini teks sesudah di replace. Ya, bisa lihat bedanya. Ya, misalkan ini row nomor 5 ada rt@bcs_xpss underscore 1976. Nah, sedangkan di sini langsung saudaraku, sudah siapkah kalian mengarungi musim dahulu sepak bola yang dinanti penikah kembali. Nah, ini adalah fungsi dari operator replace. Lalu apabila misalkan di sini ada HTTP ya, sampai sini coba cari ada atau tidak HTTP ya, karena banyak ya datanya ya, jadi kita akan mencoba menghilangkan HTTP juga. Nah, ini kita hidupkan. Nah, ini ada dua ya, ada HTTP dan HTTPS ya, hampir-hampir mirip ya. Kalau HTTP ini untuk TPS. Nah, ini bedanya ya, bisa dilihat. Ini HTTPS bintang tanda tanya spasi. Sedangkan HTTPS titik 2 titik terus bintang. Nah, ini kita hidupkan. Enable, karena di sini sepertinya tidak ada ya menggunakan HTTP atau HTTPS. Apabila kita lihat sekilas ya, jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi mungkin kita belum terlihat ya. Agar kita lebih aman, maka kita menggunakan fitur replace HTTP dan HTTPS. Ini kita fokuskan terlebih dahulu, ini tarik sini. Nah, ini kita hubungkan. Lalu setelah itu kan tadi kan ada beberapa ya data, ada hashtagnya. Nah, ini ada hashtagnya, hashtag ini ya. Nah, ini akan kita hapus, akan kita hilangkan. Bagaimana caranya? Karena menggunakan fitur operator replace ya, yang replace, tapi replace wordnya kita ganti tanda pagar, titik dan bintang. Ini kita hidupkan. Ini kita hubungkan ya. Ini kita hubungkan ke sini. Ini ke sini. Jalankan. Ya, ini adalah hasilnya. Coba kita lihat apakah masih ada hashtag ya. Ya, ternyata sudah hilang ya fitur hashtag tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah menghilangkan mention ya. Ini kita bisa lihat ada @bcs_xpss. Nah, ini namanya mention ya. Nah, seperti ini mention, ini mention ya. Nah, bagaimana kita menghilangkan ini? Kan ada beberapa yang ada di belakang ya, ada juga yang di depan. Nah, ini kita tidak bisa sekaligus menghilangkannya, jadi kita harus menggunakan fitur replace. Dua fitur replace. Pertama ada replace mention 1 dan replace mention kedua. Apa bedanya? Nah, kita lihat bedanya nih ya. Ini untuk yang di depan, atau coba ya kita jalankan terlebih dahulu. Ini kita hidupkan, ini kita silang, ini kita sambungkan ke sini, ini kita sini. Kita jalankan. Ya, bisa dilihat di sini ya. Wah, sepertinya udah hilang semua ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Sepertinya ada beberapa. Ini masih ada nih. Nah, ini ya, masih ada di akhirnya. Ini masih ada ya. Nah, lihat ini ada di row 960. Coba misalkan kita tambahkan replace mention yang kedua, yaitu titik bintang. Nah, itu aja ya. Ini kita enable, ini kita silang.
hilang. Ini kita hubungkan di sini ya, lalu kita jalankan. Nah, coba kita lihat di row nomor 960 ya, udah hilang ya cat yang tadi ya. Coba kita bandingkan dengan yang aslinya, kita jalankan lagi. Ya, ini kan yang sudah di replace ya. Nah, ini yang pertama ya, yang baru replace yang di depan. Nah, ini untuk replace yang di belakang. Nah, nih, ini ada ya di kolom 9 @bjs xpss underscore 1976. Coba kita lihat di sini yang 9 ya, sudah hilang di belakangnya ya. Ataupun di sini kita bisa lihat tadi 960 ya, sudah kosong ya, sudah tidak ada mention lagi. Coba kita cek lagi sini 960 ya, di sini masih ada, tapi di sini sudah tidak ada. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah replace simbol-simbol ya. Di sini bisa lihat, nah ini ada tanda kurung siku dulu ya, kurung siku, lalu kita masukkan simbol-simbol yang ingin kita hilangkan. Misalkan, nah di sini seperti ada tanda tanya, tanda seru ya. Nah, ini akan kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, ini menggunakan fitur replace, lalu replace wordnya diganti dengan yang ini ya, bisa dilihat ini, bisa di pause terlebih dahulu agar lebih jelas ya tulisannya. Nah, ini kita enable, ini kita silang, ini kita hubungkan ke sini ya. Nah, ini ke sini sama ori sini, lalu kita jalankan. Oh, error. Coba kita ulang. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini yang sebelum kita hilangkan simbol-simbol ya, masih ada tanda seru di sini. Nah, coba kita lihat sini. Nah, ini masih ada ya. Sebentar, kita cek dulu. Oh, di sini masih ada ya. Ya, seharusnya sudah hilang ya simbol-simbolnya. Di sini ternyata masih belum hilang. Nah, nanti coba kita ulang lagi ya. Lalu langkah selanjutnya, nah ini kan terlihat sangat panjang ya prosesnya. Nah, ini terlihat tidak rapi. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kalau dibiarkan rapi, cuman kekurangannya di sini jadi panjang ya prosesnya ya. Nah, lalu bagaimana agar prosesnya terlihat lebih ringkas ya, atau lebih simple? Nah, itu langkah selanjutnya kita menggunakan operator sub process. Bisa kita searching di sini sub process. Nah, ini ya, ini sudah ada, kita hidupkan, enable. Nah, ini kita blok sampai sini, lalu pencet Ctrl X. Nah, hilang ya. Nah, ini kita klik, ini kita di sini dulu ya. Nah, ini kita buka, lalu kita paste Ctrl V, CTRL plus tombol V. Nah, ini sudah ada ya. Nah, jadi ini tinggal kita hubungkan. Ini dari in. Nah, ini sampel sampai on. Oke. Nah, ini kita keluar. Nah, coba kita hubungkan ya, apakah masih bisa berjalan. Ya, ternyata masih bisa berjalan. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menghilangkan
spasi ya, menggunakan fitur trim. Kita enable. Nah, ini kita silang, hubungkan di sini sampel dan original. Bisa kita lihat biar nanti kita lihat perbedaannya ya, apa perbedaannya. Ya, ini yang sebelumnya dan ini adalah yang sudah dihilangkan. Apakah terlihat perbedaannya? Ya mungkin nanti ya lihat perbedaannya ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menggunakan fitur filter example. Apa fungsinya untuk memilih ya? Sekarang ini kita enable terlebih dahulu. Nah ini kan ada beberapa teks yang sudah kosong ya, karena tadi kita menggunakan fitur replace ya, yang sini menggunakan fitur replace, jadi teksnya kosong seperti ini. Nah, tanya ini sebenarnya sudah tidak ada teksnya, tidak ada value-nya ya, hanya kosong ya, ini masih data 1000. Nah, bagaimana kita menghilangkan value yang kosong? Lalu ini kita kembali ke desain. Ini kita close dulu. Ini kita hubungkan sini, sampel. Ini ya, coba kita jalankan. Oke, ini kita hubungkan sini dulu ya, biar terlihat perbedaannya. Nah, ini sebelum kita hilangkan kolom yang kosong ya. Bisa dilihat di sini 488. Nah, coba kita cari sini 488. Ya, sudah diganti dengan teks yang ada di kolom ini ya. Nah, ini 488 ya. 488 sudah dilihat. Nah, lihat, bisa dilihat di sini juga ini jumlah data yang terambil adalah 1000 data, sedangkan yang sudah kita filter ada 920 data yang ada nilainya. Jadi ada sekitar 80 data yang nilainya kosong. Tuh. Ya, lalu langkah selanjutnya kita akan menghilangkan duplikat ya. Di sini ada beberapa teks yang seperti sama. Nah, seperti ini outbound. Nah, ini kan sama ya. Nah, ini kita akan hilangkan menggunakan fitur remove duplicate. Bisa kita searching di sini di operator remove duplicate. Nah, yang paling atas ya. Ini kita hidupkan. Ini kita klik. Atributnya kita pilih yang single. Lalu atribut filter type-nya single. Nah, yang ini kita pilih teks. Ya, kalau misalkan tidak muncul, kita ketikkan saja secara manual ya. Kita silang, kita hubungkan. Coba kita jalankan. Kalau sudah hilang, ya bisa dilihat ya, sudah hilang yang double tadi ya, yang duplikat ya. Misalkan ini kita coba ya, bandingkan dengan file yang sebelumnya sebelum menggunakan fitur remove duplikat. Ini sebelum menggunakan fitur remove duplikat, lihat sudah dilihat di sini ada 920 data yang kita ambil dari Twitter. Sedangkan apabila kita menggunakan fitur remove duplikat, menghilangkan nilai-nilai yang sama ya, maka hanya ada 427. Nah, ini sisanya ya, ternyata sudah tidak ada duplikat ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengekspor. Ini kan sudah rapi ya datanya ya, sudah seperti yang ingin kita inginkan ya. Lalu ini akan kita ekspor ke file CSV ya, atau salah satu format Excel. Nah, bagaimana caranya? Di sini di operator bisa kita searching, namanya write CSV ya. Nah, ini kita tinggal hidupkan. Pertama ini kita klik 2 kali terlebih dahulu ya. Nah, ini kita pilih file mau taruh di mana. Misalkan di sini saya akan meletakkan file di dokumen. Lalu kita isi juga namanya. Misalkan di sini namanya sepak bola. Lalu klik open. Ini kita silang.
Ini kita hubungkan di sini ya, di terakhir. Nah, ini sampel ke input. Nah, ini lalu sini kita jalankan. Ya, ini sudah keluar. Nah, kita cek apakah filenya sudah terwrite atau sudah tertulis pada komputer kita. Pertama kita di mana nyimpennya ya, di dokumen. Coba kita buka di sini, dokumen, deskripsi, dokumen. Nah, di sini ya sudah ada paling atas ya. Ini karena saya menggunakan filter sort by date modify yang descending. Nah, coba kita buka filenya. Nah, ini file yang kita ekspor ke dalam Microsoft Excel. Ya, tadi kan datanya masih ada di RapidMiner. Nah, sekarang datanya kita ekspor ke file Excel. Ya, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.